Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 3 bersama Ibu Sri Eka Handayani. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. 2. Membuat hiasan dengan gambar dekoratif. 3. Menunjukkan keliling pada bangun datar. Anak-anak menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Menemukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi komunikasi. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, alat komunikasi juga mengalami perkembangan. Hasil penemuan-penemuan di bidang komunikasi sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bagaimanakah hasil penemuan para ahli di bidang komunikasi? Kita dapat memperoleh informasi tentang perkembangan alat komunikasi dengan membaca berbagai sumber. Salah satu sumber untuk memperoleh informasi tentang perkembangan alat komunikasi adalah dengan membaca teks. Ayo ingat kembali. Setelah membaca teks, kita dapat menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf. Setelah mengetahui kalimat utama sebuah teks, kita dapat menyajikan dalam bentuk peta pikiran. Sejarah penggunaan telepon. Telepon digunakan untuk menyampaikan pesan suara. Manusia sudah mengenal surat dan telegraf sebelum ditemukan telepon. Namun, surat memerlukan waktu berhari-hari dalam menyampaikan pesan. Selain itu, komunikasi dilakukan secara tertulis. Telepon muncul pertama kali pada tahun 1800-an. Berdasarkan hasil penelitian tentang gelombang bunyi, Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Pada uji coba pertama kali, daya jangkau telepon sekitar 8 mil. Selanjutnya, ada satelit telepon. Oleh karena itu, daya jangkau telepon semakin luas. Komunikasi dapat dilakukan antar negara. Sekarang, jaringan telepon bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja dengan menggunakan telepon genggam atau ponsel. Anak-anak, apa kita menemukan kalimat utama dari sini? Anak-anak baca ini lagi, apa sih kalimat utama dari sini tentang sejarah penggunaan telepon. Tapi anak-anak ingat dulu, telepon digunakan adalah untuk penyampaian suara. Manusia mengenal telepon sebelum adanya telepon, adanya surat dan telegraf, baru ditemukannya telepon. Telepon itu ditemukan pada tahun 1800-an oleh Alexander Graham Bell yang mencoba uji coba gelombang bunyi. Akhirnya komunikasi yang pertama dijangkau hanya sekitar 8 mil, akhirnya bisa dengan luas. Sekarang jaringan telepon bergerak melalui satelit. Jadi jaringan telepon itu bergerak melalui satelit. Kita dapat berkomunikasi di mana saja menggunakan telepon genggam dan ponsel. Anak-anak ibu,
anak ibu cari di rumah apa ya kalimat utamanya. Oke, selanjutnya membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Membuat hiasan dengan gambar dekoratif. Unsur-unsur rupa pada karya dekoratif biasanya dituangkan pada media 2 dimensi dalam bentuk gambar. Unsur-unsur rupa yang disusun secara berulang-ulang dapat menjadi sebuah pola. Pola yang terbentuk juga dapat disebut sebagai hiasan. Terdapat pola sederhana dan pola rumit dalam gambar dekoratif. Pola sederhana disebut pola dasar. Pola sederhana dibentuk dari kombinasi unsur rupa seperti garis dan bidang. Kombinasi pola-pola sederhana akan membentuk pola rumit. Pola rumit tersebut merupakan pola baru yang bukan lagi pola sederhana. Nih, pola sederhana ya, anak ibu bisa lihat. Ini pola rumit, sudah dikombinasikan dari berbagai pola sederhana. Contoh poster. Orang bijak buang sampah sesuai tempatnya. Nih, berbagai macam pola udah mulai rumit. Batuk dan bersin di lingkungan. Oke. Selanjutnya menunjukkan keliling pada bangun datar. Anak-anak ibu menunjukkan keliling pada bangun datar. Ingat kembali tentang keliling bangun datar. Keliling bangun datar dapat ditentukan dengan menjumlahkan panjang seluruh sisi. Perhatikan gambar dan contoh keliling beberapa bangun datar berikut. Anak-anak, ini adalah segitiga. Ini persegi. Ini segi 5. Jadi anak ibu bisa melihat kelilingnya. Bagaimana cara kita menentukan kelilingnya? Kita lihat. Ini P, Q, R, dan PR. Keliling segitiga di atas, jumlah panjang PQ tambah jumlah panjang QR sama tambah jumlah panjang PR. Itu keliling segitiga. Keliling persegi, jumlah panjang AB, jumlah panjang BC, jumlah panjang CD dan DA. Keliling persegi 5, panjang sisi VW tambah WX tambah XY tambah YZ tambah ZY. Anak-anak ibu seperti ini. Keliling segitiga di atas, jumlah panjang PQ tambah QR dan PR. Selanjutnya jumlah keliling persegi, jumlah panjang sisi AB tambah BC tambah CD tambah AD. Keliling segi 5 di atas, jumlah panjang sisi VW tambah WX tambah XY tambah YZ dan VZ. Itu ya anak-anak. Kita jumlahkan kelilingnya. Terima kasih, semoga pembelajaran ini bermanfaat. Anak ibu paham. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ibu berikan. Sekian, tetap semangat baca buku tema. Semoga nilainya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.